Halo, perkenalkan nama aku Retno Wulandari. Aku pelajar kelas 12 di salah satu SMK di Kabupaten Blitar. Aku mau menceritakan kejadian yang aku alami sekitar 11 tahun yang lalu, waktu aku masih kelas 1 SD. Ini cerita kisah nyata aku yang aku alami bersama saudara kandungku. Waktu itu aku masih kelas 1 SD, kakakku kelas 3 SD, dan kakakku perempuan kelas SMP, lupa kelas berapa. Waktu itu kami bertiga ditinggal di rumah, ayah kerja di luar kota, dan ibu keluar ke rumah saudara. Keadaan saat itu saat hujan deras di desa kami, di desa yang berada di salah satu kecamatan Udanawu, Blitar. Hujannya deras banget. Kami bertiga memutuskan untuk duduk di teras, di sofa depan rumah, karena waktu itu ada sofa bekas yang masih bisa dipakai, bekas ditaruh di ruang tamu. Duduk di situ sambil baca-baca buku pelajaran, sambil bercanda-bercanda. Kemudian selesai membaca buku, kami melanjutkan untuk bercanda sampai tertawa terbahak-bahak. Gak tahu apa yang dipercandakan, pokoknya terlihat bahagialah kami bertiga saat itu. Seketika tawaku terhenti karena aku melihat cewek berjalan di bawah derasnya hujan, pakai dress panjang merah, rambutnya panjang banget sampai menutupi mukanya, jalannya tuh nunduk, dan dia tuh kayak nggak ngerasain hujan gitu. Dia lewat di depan rumah. Aku tanya ke kakakku perempuan, "Kak, itu siapa?" Kakak perempuanku bilang gini, "Cuma orang biasa," karena kami bertiga waktu itu juga belum percaya adanya hantu atau setan. Kemudian kami bertiga melihat setiap langkah si cewek itu, si mbaknya, sampai di depan rumah. Kami bertiga menyapanya, "Mbak," gitu. Dan dia nggak mendengarkan sapaan kami bertiga, nggak menoleh dan nggak berhenti sama sekali. Kami bertiga heran, kalau manusia biasa kenapa nggak noleh. Sambil dilihatin, karena di timur rumah aku tuh ada tanaman hijau-hijau gitu, dia berhentinya di situ. Kami bertiga tetap melihat karena heran siapa dia, nggak pernah tahu. Dan dia agak menoleh sedikit dan tertawa keras sekali. Kami bertiga yang baru sadar bahwa mbaknya ini bukan manusia biasa, bukan manusia tetapi kuntilanak merah. Akhirnya kami bertiga lari ke dalam rumah karena waktu itu aku masih kecil, masih kelas 1 SD, jadi aku menangis sejadi-jadinya. Kakakku pun bingung karena kakakku juga takut. Akhirnya pintu rumah dikunci dan di dalam rumah aku menangis. Dan sampai sekarang pun kami bertiga sepakat untuk tidak memberitahu kepada orang tua kami. Sampai ayahku pun sudah meninggal, tidak tahu bahwa kami bertiga pernah mengalami kejadian seperti itu.